Bahkan kenapa sahabat di dalam Al-Quran nanti adalah kaitannya kenapa kita harus bicara dengan diri sendiri. Jangan meminta pada Tuhan yang di luar dari dirimu. Tadi semua. Karena itulah kenapa dengan Tuhan tidak punya jihad. Karena bagaimana yang mau ditunjuk sahabat? Kalau yang menunjuk itulah yang ditunjuk. Bagaimana kita akan mencari Tuhan? Karena yang mencari itulah yang dicari. Nah disinilah juga pada saat kita butuh dengan Tuhan. Bicaralah pada Tuhan yang ada pada diri. Karena pada dasarnya setiap individu manusia adalah satu kerajaan Tuhan. Paham itu? Ya. Itulah kenapa dia menyebut dirinya Rob. Dan kenapa Rob itu punya jamak arbab tadi semua. Ya, bicaralah pada Rob yang ada pada dirimu. Yaitulah ruh Allah yang ditiupkan pada diri kita. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ya. Kita bukan khalaqa, tapi nafakhtu. Berarti kita tidak pernah berpisah dengannya. Maka disinilah betapa bahayanya sahabat sangkaan-sangkaan yang kita buat. Betapa bahayanya adalah hal-hal yang buruk yang kita ucapkan. Karena pada dasarnya inna rabbaka ahata binnas. Tuhanmu lah, Rabbmu lah yang meliputi dirimu. Kok ada wujud karena wujudnya. Tanpa ada wujudnya, seolah-olah kita tidak ada. Itulah kenapa kita disebut wujud waham. Itulah kita disebut wujud arad. Wujud yang tidak wujud. Wujud yang tidak ada wujudnya. Sebenarnya kita ini sebenarnya dalam kerajaan Tuhan kan tidak ada. Kita Adam. Ingat ini. Ini tentang bahasa syirik juga. Syirik itu bukan menyembah Lata dan Uja. Tapi pada saat ada yang lain, itulah makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tidak yang lain selain Allah. Tadi semua, ya. Maka disitulah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itulah sesungguhnya. Maka bagi Tuhan sahabat, satu diri kita adalah satu kerajaannya. Dan itulah yang katakan baginda Nabi, kullukum ra'in. Setiap diri adalah, setiap kalian adalah pemimpin. Bahwa sesungguhnya maka jangan pernah hinakan Tuhan yang ada pada dirimu. Jangan rendahkan Gusti Allah, guru sejati Allah yang meliputi dirimu. Maka kata Abah, mencari Tuhan bukan keluar diri. Itulah banyak dalil man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tuh, Rob. Bukan Allah. Nah ini sudah orang pengwujud. Kata Rob dengan kata Allah. Man arafa nafsahu. Siapa wong yang tahu adalah jiwanya. Faqad arafa rabbahu. Dia pasti kenal kepada Robnya, Tuhannya. Inna rabbaka ahata binnas. Maka disinilah jangan pernah mencari Tuhan keluar dari dirimu. Jangan minta tolong keluar dari dirimu. Karena dia cemburu. Dia tidak pernah didengar. Dia tidak pernah disadari. Padahal dia sudah begitu banyak mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kurang apa dia berkata. Pada saat kalian menganggap, dan juga kepada Ustadz Kiai yang ceritakan Isra Mi'raj, berhentilah mengatakan Tuhan itu adalah ada di langit. Karena dia tidak akan menolongmu. Tuhan yang ada pada dirimu, Tuhan yang ada pada jemaahmu tidak akan menolongnya. Karena dianggap dia jauh. Padahal dia sudah berfirman. Seolah-olah kalian tolak. Bagaimana kau percaya pada satu hadis yang belum tentu hadisnya itu benar. Dan sekarang oleh Abah sudah temukan hadisnya palsu. Adalah hanya kisah Israiliyat yang dibuat. Tapi kalian menolak Al-Quran. Tuhannya sudah berkata, Pak ini korib. Bukan korib ini.
Fa inni qarib. Itulah kenapa kita suruh kurban. Kurban secara syariat kalian sudah paham. Tapi kurban secara hakikat. Sembelihlah diri kita. Dari berbagai ayat dalam Al-Quran. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Awi khruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kata Allah. Seandainya aku ingin wajibkan katabna kepada kalian. Bunuhlah dia. Kenapa? Bunuh bukan berarti dibunuh. Tapi bunuhlah rasa ada dirimu. Bunuhlah rasa egomu. Bunuhlah kau merasa wujud. Dan bunuhlah juga prasangka Tuhan ada di langit jauh dari dirimu. Itulah orang tuaku dulu suka berkata. Banyak orang berenang menyelam di air cari air. Itulah kan bodoh. Orang yang mencari Tuhan keluar dari diri kalau menurut Abah adalah jahil murakab, yang paling jahil. Ya. Orang tua dulu, ya. Para aulia Allah di Jawa Barat mengatakan, orang yang mencari Tuhan keluar dari dirinya sama seperti orang menyelam ke dalam air, mencari air. Dia tidak sadar. Dia telah diliputi, diliputi oleh air itu. Ya. Nah, inilah yang harus ditumbuhkan. Kenapa harus bicara pada diri? Ya, Abah hanya mengajarkan pada kalian semoga tidak membuat Tuhan yang ada pada diri kalian cemburu. Wah, Abah, nanti Tuhan itu ada tiap orang. Ya memang dia mengatakan dirinya Rob, kami. Ya, bedakan kata Allah dengan kata Rob. Maka untuk penciptaan kita dia menyebutkan Rob. Untuk kita sholat dia menyebut dirinya Rob. Maka ada jamaknya Arbab. Karena dia yang meliputi. Inna Rabbaka ahatu binnas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi setiap manusia. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Maka dia tegaskan bahwa inna rabbaka hatu binnas. Fa inni qarib. Maka nanti ke depannya kalian bicaralah dengan diri kalian sendiri. Ya, berbicaralah pada diri kalian sendiri. Sangkalah, sangkalah. Bicara dengan Tuhan tidak usah keluar. Karena Tuhan tidak ada di luar. Pada dirimu itu. Ya. Itulah kenapa dalam kitab Tijan Ad-Darori, dalam kitab Kifayatul Awam, dalam kitab Dasukimul Barohin, tidak boleh salah satu makulat yang paling mutlak kepada Allah, tak boleh ada jihad. Maka kau mengatakan menunjuknya, tidak ada. Itulah Syekh Asad Banjari, 20 tahun aku pergi ke Mekah, bertemu dengan Rasulullah dan Allah, tidak bertemu. Di pada saat aku pulang pada kampungku, aku bertemu Allah dan Rasulullah. Nah ini pertama, sadari Rasulullah. Sadar adanya Rasulullah ada pada diri kita. Ada pada setiap jiwa. Yang ada pada jiwa Nabi Adam. Ya, jangan terjebak kepada Nabi kita Ahmad yang ada di Madinah. Tubuhnya. Tapi Nur Muhammad itu sudah ada pada setiap jiwa sejak tadi. Dari Nabi Adam. Ya. Maka juga sama pada diri kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam diri kalian ada Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah berpisah dengan Allah. Itulah sifat dan zat. Itulah kenapa kita harus berhakikat dan ma'rifat. Karena hakikat itu wilayah Rasulullah. Dan zat itu ada rasa, itu wilayah Allah. Seperti gula dan manisnya tidak akan bisa berpisah. Seperti matahari dan cahayanya tidak berpisah. Seperti garam dan asinnya tidak berpisah. Nah, yang kalian harus kikis ada 2 lapis tadi. Aku 4 dan aku 3. Maka hadirlah dia. Maka bicara dengan hatimu sesungguhnya sedang. Itulah. Maka setiap hari kenali dia ada pada dirimu. Dengan masuk keluar nafas sirullah dan nurullah. Tapi kalau kalian keluar dari, berarti ada Tuhan di luar dirimu. Ada jihad. Berarti kau bisa tunjuk di langit, kau bisa tunjuk. Nah inilah orang Islam kadang-kadang sudah, saya ingat tiap tahun kisah Israiliyat dibacakan Nabi Muhammad ke langit. Coba. Itu sudah berseberangan Bung dengan Al-Quran. Kalau kita membaca hadis, segala yang berseberangan dengan Al-Quran pasti palsu. Ingat itu. Dan mengatakan Nabi Muhammad ke langit, tidak ada dalil Qurannya. Ya, karena Tuhannya sudah mengatakan,
kepada seluruh manusia. Dia mengatakan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad katakan, kalau ada yang bertanya tentang aku, katakan aku maha dekat. Tuh, pahami tuh ya. Jadi jangan ditunjuk. Kalau udah bilang di atas, kalau atas lawannya bawah, tapi kalau atas adalah kekuasaannya boleh, tapi bukan ditunjuk atas. Kalau udah begini, kan kebanyakan orang Mi'raj itu, apalagi pada saat cerita Nabi Muhammad turun naik, coba ya Karim, Tuhan itu berarti dianggap tapekong oleh kalian. Itulah kenapa semua kitab tauhid mengatakan 10 makulat yang sangat wajib bagi Allah adalah tidak punya jihad. Kenapa? Karena kamu adalah, setiap individu kamu adalah satu kerajaan Tuhan. Paham itu? Ya. Di dirimu ada malaikat muqarrabin, ada malaikat muqarrabin, ada malaikat ruhaniyin, ada malaikat kiroman katibin, ada malaikat karubiyin. Seluruh pasukan Allah. Pada saat Allahnya ada. Dan itu jangan dibayangkan. Maka tadi kadang-kadang kita ini paradok. Memahami Allah. Tapi pada saat Allah itu seolah-olah butuh pada Jibril untuk mengantarkan wahyu. Butuh pada Mikail mengantarkan rezeki. Butuh pada Ijrail untuk nyambut nyawa. Butuh pada Israfil untuk meniup sangsakala. Coba. Disinilah maka kenapa manusia, inna rabbaka ahata binnas, Tuhanmu adalah meliputi dirimu. Itulah kenapa dalam Al-Quran kata Allah, sesungguhnya setiap individu manusia akan berjalan pada Tuhannya furoda masing-masing. Karena Tuhan hanya akan melihat dirimu. Setiap individu melihat dirimu adalah karena engkau adalah kerajaannya. Inilah yang dikatakan, maka ini ya Abah memberikan landasan kenapa kita harus bicara ke dalam diri. Karena tadi kita harus bicara ke dalam diri, karena jangan sampai dia Tuhan Allah cemburu oleh gurumu, cemburu oleh mursyidmu, cemburu oleh bahkan nabimu. Karena dia sudah ada Rasulullah pada diri kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang untukmu Rasul pada dirimu. Maka itulah kenapa ulama-ulama kita dulu pada saat berjanji pada Mahalul Qiyam, ya Nabi Salam itu tadi semua. Yang disambut itu adalah ruhmu sendiri. Muhammad Rasulullah. Tadi semua. Maka pada saat la ilaha illallah, berarti kau katakan, aku bukan jasad, aku bukan hati, aku bukan perasaan, aku bukan pikiran, tadi semua. Maka Muhammad Rasulullah. Oh, hadirkan dia. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Tuh, berarti kita itu sudah. La ilaha illallahnya nafikan dulu. Aku bukan jasad, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan, aku bukan nama, tapi Muhammad wujudullah. Bukan pada cangkang ini. Inilah yang harus maka Allah katakan, walau anna katabna alaihim anik dulu anfusakum, bunuhlah, keluarlah dari kampungmu. Ya Musa, kamu tidak akan bisa ketemu aku sampai kamu adalah tadi semua. Keluar dari lembah Muqaddas itu. Inilah lembah Muqaddas itu buat Musa. Lepaskan dua terompahmu. Tuh dua terompah tadi semua. Ya'juj wa ma'juj tadi semua. Jangan lagi juj kepada juj. Kembalilah pada kul. Tadi semua. Ya. Maka ini yang harus kalian pahami tadi semua. Ya. Lepaskan dua terompah. Robbi arini andur ilaika. Ya Tuhanku, perlihatkan, tunjukkan padaku. Nah gitu. Lantaroni. Tidak akan pernah kamu bisa melihat aku ya Musa. Ya. Maka kemudian Palamah tajalla rabbuhu lil jabal. Tajalilah Allah pada Musa. Pada kesadaran Musa bahwa sesungguhnya dirinya tidak ada. Gunung Bukit Turisin juga tidak ada. Itulah kenapa suka disebut Bukit Turisin. Tur-Shin. Shin. Orang yang sudah sampai kepada Bukit Tur-Shin. Ya. Yang sudah tur ke Bukit Shin. Tadi semua ya.
Yang ditulis di jidatnya sudah ada tulisan syakaro. Tadi semua sudah kenal dirinya, sudah kenal Tuhannya, ada pada dirinya. Itulah syakaro, shin, ya. Dan itulah shin kenapa punya 3 titik tadi semua, ya. Dan semuanya ada pada dirimu, sama, ya. Maka yang harus kamu lepaskan adalah tadi, aku bukan aku jasad, aku bukan nama, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan, tapi aku Rasulullah tadi semua. Nah itu, ya. Jadi bayangkan oleh Anda pada saat nanti Anda dalam hati ngebatin tentang rasa penyesalan dirimu, kejengkelan dirimu, kemarahan dirimu, maka itulah yang akan menjadi nasib yang buruk. Maka dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, apa yang ada pada hatimu akan menjadi apa yang ada pada pikiranmu, akan menjadi apa pada ucapanmu, menjadikan apa perbuatanmu, dan penghujungnya adalah menjadi nasib pada dirimu. Maka disitulah juga Allah mengajarkan kepada kita, wabtagi fima ataqallahu darul akhir, dari apa yang telah Allah anugerahkan pada diri. Apa? Ini semuanya dari apa yang telah Allah anugerahkan padamu. Penglihatan, pendengaran, kalam, napas, wujud, dari semua. Jadikanlah darul akhirah. Tuh, jadikan darul akhirah itu apa? Dar itu kampung, akhir itu apa? Allah. Kan kata Allah, inna wa ana ila rabbikal muntaha. Penghujung kamu itu harus aku. Awalnya aku, akhirnya aku. Wal awal, wal akhir, wal dhahir, wal batin. Syariatnya aku, thariqatnya aku, hakikatnya aku, dan ma'rifatnya adalah aku. Nah itulah. Maka dia mengatakan, sesungguhnya inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Dan kamu bukan disebut Allah, tapi Rob tadi semua, ya. Maka pada saat Rob, sahabat, segalanya bisa diciptakan oleh Rob. Tuh. Karena Rob itu punya makna mencipta. Ya. Kamulah yang bisa menciptakan apapun. Ya. Ya, sebagaimana seorang insinyur arsitektur membuat gambar sebelum diwujudkan. Kamulah Rob. Tadi semua, ya. Dan itulah Rob, kenapa ada jamaknya arbab. Itulah Tuhan kadang-kadang menyebut aku dan kami. Nah, itulah bedakan. Bahkan pada saat kita diciptakan, Iqra bismi rabbikal ladzi. Tuh, bayangkan. Dialah yang harus kamu bicara pada dia. Jangan bicara pada gurumu, bahkan jangan bicara pada Muhammad tadi semua. Apalagi kok anggap Ahmad sudah meninggal di Madinah. Rasul ada pada dirimu tadi semua. Nah, itu. Biarkan Rasulullah yang ada pada dirimu. Karena Allah. Inilah kadang-kadang kita ini kalau hadis sudah mengalahkan Al-Quran. Jadi salah satu sahabat untuk melihat hadis itu palsu atau tidak, pada saat berseberangan dengan Al-Quran pasti palsu. Nggak usah kalian pikir lagi. Nggak usah menggunakan cari dengan rijalul hadis, nggak usah. Pada saat berseberangan dengan Al-Quran pasti palsu. Itu saja sederhana. Karena tidak mungkin bagi Nabi Muhammad itu berseberangan dengan Allah. Ini harus kalian pahami. Adapun ada Al-Quran, Nabi menjelaskan tentang Al-Quran. Justru Al-Quran, hadis itu menjelaskan Al-Quran. Tapi sekarang ini maaf, banyak ayat-ayat termasuk Mi'raj ke langit. Itu sudah berseberangan dengan Al-Quran. Coba bayangkan. Allah berkata, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Bukan qarib. Tadi semua. Cuma itu. Maka Nabi pada saat Ali berkata, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuki ilallah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku jalan paling dekat pada Tuhan. Wasahaliha, tapi yang paling mudah, wa afdaliha, tapi yang paling afdal. Kata Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallahnya juga dipahami. La ilaha illallah itu bukan kamu yang mengucapkan la ilaha illallah untuk menjajah Tuhan yang kamu nggak ngerti. La ilaha illallah itu artinya tiada yang lain kecuali Allah. Kamu juga tidak ada, gitu loh. Maka ada ayat yang lain mengatakan Allah, banyak orang berkata la ilaha illallah tapi kadab.
pembohong, gitu. Justru la ilaha illallah itu artinya bahwa tidak ada lain kecuali yang adanya. Maka kenapa napikan kamu, napikan jasadmu, napikan namamu, napikan pikiranmu, napikan rasamu, illallah. Isbatkan pada ruhmu, Rasulullah. Maka dalam hadis qudsi ada katakan Adam, Abu Jasad. Nah itulah Adamnya, A'yan kharajiahnya, kulitnya copot, buang. Kamu kan makan pisang kulit dibuang. Makan Indomie, cangkang dibuang. Malam Jumat sama istri, BH-nya dilepas. Gitu kan tadi. Kamu kan bukan cari cangkang. Tadi semua. Nah ini kita pun cangkang. Kita kan yang sebenarnya ini bukan ini. Ini casing di zaman ini. Nanti casingnya di zaman lain lagi. Tadi semua. Jangan-jangan casingnya nanti adalah ganteng, putih, rambut pirang, mata biru. Gitu. Lahir di Switzerland gitu kan tadi. Udah menikmati kehidupan gitu kan tadi. Ini kan casing ini sementara ini. Dan inilah yang harus dibunuh. Ya, yang harus dilepaskan tadi semua. Jangan seperti Samiri tadi semua. Sampai Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ini bagaimana nih orang-orangku ini? Saat aku tinggal mereka menyembah sapi yang dibuat Samiri. Nah ini sadar nggak sadar kita orang Islam ini sedang menyembah sapi buatannya Samiri. Nah, ini sapi betina yang tidak pernah disembelih. Nah ini tadi semua. Inilah sahabat tentang kurban. Makanya Pak ini korib, bukan nyembelih sapi di sono sebenarnya, tapi di sana juga bagus lah bagi-bagi daging buat orang gitu kan tadi. Tapi juga harus ngerti cara nyembelihnya, jangan seenaknya saja. Emang pernah kita memberikan hidup pada sapi itu? Emang pernah kita memberikan hidup pada domba-domba itu, pada kebo itu? Nah inilah tadi semua. Karena pada dasarnya sebetulnya isyarahnya bukan itu. Tentang jasadmu. Lihat dalam surat Al-Baqarah. Begitu jelasnya Allah. Inilah orang yang tidak mau kembali pada Al-Quran. Ya, tadi. Lebih percaya kepada hadis-hadis yang sesungguhnya berseberangan dengan Al-Quran. Dongeng-dongeng Israiliyat yang sudah dibuat oleh Zionis yang gak sadar 1400 tahun sudah sampai ke kita. Ini semua ini Allahu Akbar. Ini kata ulama kita ini benar-benar kayak sapi yang tadi tidak mau move on. Tadi semua tidak mau belajar, tidak mau luas tadi semua. Ya, karena selalu mencari. Nah inilah maka dalam berilmu pun nanti bukan mencari ilmu dari luar sebetulnya. Tadi semua yang menemukan ilmu nahu nggak ada gurunya, ilmu sorob nggak ada gurunya, ilmu mantek nggak ada gurunya, semua Tuhan. Ilmu palak nggak ada gurunya. Yang pertama silakan, karena dulu nggak ada universitas. Kamu cek papa itu, kamu belajar ilmu nahu dari ini, ujungnya yang pertama menemukannya nggak ada gurunya. Sama ilmu syair, ilmu musik, ilmu palak, ilmu kedokteran, ada Al-Kindi, Ibnu Sina. Nggak ada universitasnya dulu. Yang pertama itu Tuhan lah yang mengajarkannya pada dirinya. Thomas Alva Edison menemukan listrik, nggak ada gurunya. Nabi Muhammad nggak ada gurunya. Beliau di mana? Ya pada Tuhan yang ada pada dirinya. Nah jangan lagi juga membayangkan pada saat Jibril membawa kalimat Iqra itu. Kayak seolah sosok Jibril datang begitu. Kalau datang pada sosok Jibril yang seperti itu punten secara tauhid. Ya, bagaimana? Bagaimana? Ini Allah, ini Jibril begitu. Ya, berarti Tuhan itu sosok dong. Nah inilah sahabat. Maka kenapa kata Rob itu adalah harus dipahami. Dan juga dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Masalu nurihi kamiskat. Jadi Allah itu sudah membuat istana. Maka kata apa? Kenapa kita harus bicara dengan hati kita? Karena disinilah ada istana Allah. Jantung kita itulah. Maka kata baginda Nabi, dalam tubuhmu ada segumpal daging. Ya, itulah jantung. Di dalam jantung itulah ada kerajaan Tuhan. Tapi jangan dibayangin lagi. Maka Tuhannya jangan dianggap sebagai sosok. Maka timbullah ada bahasa hiulul lah, itihad lah, wadatul wujud lah. Karena kamu menganggap selalu Tuhan itu sosok. Gitu loh. Tadi.
Kan bukankah kita ini di negara kerajaan Allah itu nggak ada kita ini. Kita ini tidak ada. Di kerajaan Allah itu kita tidak nyata. Gitu. Hanya ada Allah sendiri. Sampai sekarang pun, dari dulu sampai sekarang. Ya. Syatoilah ada menuliskannya adalah kanallahu wala syai'amah wa wal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada dan tidak satu pun bersamanya, dan dia sekarang ada sebagai adanya dulu. Nah itulah kenapa kita dalam sifat 20 bahwa yang wujud itu hanya Allah. Wajibul wujud itu Allah. Adapun wujudnya kita ada bayangannya. Disebut arad, waham, wujud sangkaan, wujud yang tidak wujud. Pada saat Allah ingin bercermin adalah kita seluruh makhluk ini. Pada saat dia sedang tidak mau bercermin, tidak adalah semuanya. Hanya dohir, batin, dohir, batin, dohir. Hanya untuk menunjukkan tadi awal, akhir, dohir, batin. Tapi dia ingin belajar kepada kita, ternyata yang akhir itu yang awal. Ternyata yang dohir itu yang batin. Nah itu, maka cukuplah kau melihat yang dohir, kau sudah melihat yang batin. Cukuplah kau melihat yang akhir, kau sudah melihat yang awal. Itu saja yang diajarkan tadi semua. Tadi bahwa sesungguhnya al-kaunu kulluhu zulmatun, seluruhnya nggak ada, matin. Tadi maka kullu syai'in halikun illa wajhahu, semuanya adalah. Maka disitulah dia mengatakan masalun nurihi kamiskat piha misbah al misbahu fi zujajah ajujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Ada kaukabun, disinilah sahabat yang harus ditumbuhkan. Maka bicaralah pada di sini, kamu bicara. Itulah yang Abah ajarkan, ya, bicaralah. Tadi ya, sebagaimana baginda Nabi Muhammad di Gua Hiro bicara pada dirinya, ya gitu. Sebagaimana Nabi Ibrahim, kan semuanya tidak ada gurunya tadi semuanya. Hai, kata Abah juga. Karena Tuhan yang ada pada diri lah tadi semuanya. Bahkan sebenarnya keilmuan ini menjadi berbelok pada saat kita adalah mencari sesuatu keluar daripada diri. Itu yang disebut khuldi. Pahami ya. Khuldi itu pengetahuan yang muncul dari luar. Silahkan kalian tidak setuju dengan Abah, tapi kenyataannya itulah yang terjadi berbelok sejak Imam Sya'rani 880 Hijriah tadi semua. Kesini sudah banyak berbelok, kecuali ulama-ulama kita, para aulia Allah yang lainnya sudah. Karena ini sahabat harus dipahami, peran Senokorgronya luar biasa merusak tatanan Islam, ya. Melarang bertorikot, melarang menyampaikan ilmu hakikat adalah murtad. Itu sebetulnya sahabat tahu dari buku kalam-kalam kila dari Senokorgronya dan Panderplas tadi semua ya. Nah inilah pahami ya. Maka kata Abah juga sekarang ini banyak kita ini, banyak kiai-kiai kita murid-murid Senokorgronya sebenarnya, karena kitabnya sudah diacak-acak oleh Senokorgronya. Marilah kita ke dalam diri. Insya Allah zaman kapanpun selama kamu akan menemukan kebenaran pada dirimu sendiri, dan Tuhan sudah mengatakan itu, bahwa dia sudah membuat setiap manusia. Maka tadi Al-Quran Qadim ya tubuh kita. Gus Dur berkata Al-Quran Qadim wahyu minul yo, ora ditulis bisa diwoco, tubuh kita. Dan Allah suruh membaca tubuh ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu apakah engkau tidak pernah meneliti siapa dirimu? Tuh kata Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, dan dalam dirimu apakah enggak pernah kau menyaksikan hatta ya sampai jelas ya tabayyin. Allah bil bayyinat, jelaslah, nyatalah Rob yang meliputi diri kita. Inna rabbaka ahata binnas, bicaralah dengan dia. Maka berdoa kau bencitu, ya Tuhan, nggak tahu Tuhan yang di mana, yang duduk di aras itu. Maka kau tidak akan pernah didengar selama Tuhanmu yang ada di dirimu tidak ridho pada dirimu. Maka dikatakan ilahi anta maksudi. Katakan pada dirimu, pada Tuhan di sini, ilahi anta maksudi. Maka kenapa suka ditengokkan ke kiri pada latifah qalbi, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi hati, mahabbataka, mencintaimu, wa ma'rifah, mengenalmu. Bukan Tuhan di luar diri. Dan berbicara pada Tuhan di luar diri, di dalam diri, apakah harus bicara? Maka tidak sedikit orang sekarang kayak orang habis sholat, bisa robek bele wali-wali dari robek bele wah juga kayaknya Tuhan itu nggak tahu di mana. Padahal Tuhan tidak pernah pisah dengan dari dirimu. Kamu aja nggak wujud kalau nggak ada dia. Kalau dia nggak ada, kamu nggak wujud.
Maka itulah kita wujud kita ini bukan wujud sangkaan. Karena syarat wujud itu kidam, bako, muhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi. Kita kan kebalikannya semua. Tadi semua. Nah inilah bagaimana caranya supaya kita bersama yang kodim, yang kidam, yang bako, yang muhalafatul hawadis, yang qiyamuhu binafsi. Kamu juga bisa qiyamuhu binafsi kalau dia dihadirkan. Itu yang katakan Allah tadi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Da'a ya da'. Hadirkan. Falyastajibuli. Hilangkan dirimu. Kamu 4, kamu 3, lepaskan dirimu. Kamu jasad, kamu nama, kamu pikiran, kamu perasaan. Lepaskan. Biarlah. Bagaimana caranya bicara dengan dia? Tarik nafas, itulah sirullah, nurullah. Cukup kamu sangka. Bicaralah dengan yang ada di sini. Tundukkan kamu adalah ke kiri sini. Tawajuh, sahabat, tawajuh dari semaya. Dengan rasa, dengan penuh kesadaran. Apa yang kamu mau. Malah justru kamu meminta keluar dari Tuhan yang keluar dari dirimu. Berarti kau ada jihad. Sekali lagi, kalau kau punya anggapan Tuhannya berpisah dengan dirimu, jihad. Udah. Itu udah jelas adalah salah. Maka kenapa Tuhan katakan, Pak ini korib. Maka harus ada korib. Mukorobah. Tuh. Tadi takorub. Sembelih. Kurban. Astagfirullahaladzim. Kurbannya tetap lagi sapi. Tetap lagi sapi. Kata sapi yang disembelih sambil begini, kapan lu yang mau disembelih? Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum. Kenapa harus disembelih? Biar Allah wujud pada dirimu. Maka biar engkau mendapatkan apa yang kau mau oleh dia. Karena dialah yang wujud, dialah yang ada. Yang boleh minta kepada yang ada, hanya yang ada. Kita tidak ada. Kan sebetulnya hanya dia yang ada. Kata ada itu ada karena adanya dia. Jadi kata ada karena adanya. Maka sebetulnya kata tidak ada karena kata ada. Gitu. Jadi kata tidak ada itu tidak ada. Nah, kita ada tidak ada Adam. Maka kita tidak ada. Nah, ini harus dipahami, dirasakan. Dialah yang ada. Itulah disebut sadar napas. Naik turun masuk keluar. Ya. Kalau yang bagi perokok enak sebetulnya. Maka rokok itu jadikan alat buat kamu. Maaf ya, bukan ngajarin nggak baik tadi semua, tapi udah terlanjur kalian perokok dan rokok itu makruh tadi semua, tapi ada gunakan itu adalah sebagai barulah kamu menyadari, ternyata sekarang napas itu ada gambarnya. Nah itu tadi semua. Nah ruh itu begitu sahabat, kalau kelihatan gitu, kayak asap rokok keluar gitu. Cuma nggak kelihatan sebenarnya. Kalau dia keluar, kamu begitu dia, bokon kamu biar dia nggak masuk lagi, ya mati. Maka itulah kenapa orang yang ditutup dengan bantal mulutnya ya mati tadi semua. Tadi karena pada saat nggak balik lagi kamu tutup. Coba aja kamu tutup. Tadi semua. Dia tuh keluar masuk. Itulah. Sadari. Sampai dia harus jelaskan lagi. Sedekat apa ya Allah? Allah menjawab lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat. Bahkan lebih dekat antara leher dan uratnya. Maka ada lagi dalam hadis kursi kata Allah, aku lebih dekat kepadamu daripada kamu kepada kamu. Kita ini hilang sebenarnya. Nah itu. Sebetulnya Allah itu wujud, ada. Nah kita lah manusia insan yang hilang. Nah, maka harus kenali diri. Kenal Allah itu mudah. Yang susah itu kenal diri. Karena dirinya selalu yang ada, selalu yang wujud. Nah apalagi sejak generasi Senokor Gronyo ke sini, dijauhkanlah kita dengan ilmu tauhid, dijauhkanlah kita dengan ilmu tasawuf, dijauhkanlah dengan torikot. Apalagi oleh Utsman bin Yahya, torikot itu gurur. Itu semua. Tadi semua. Makanya mana mungkin Lutfi bin Yahya pernah memimpin Jatman. Kakeknya mengatakan torikot di luar Alawiyin itu adalah gurur. Tadi semua. Nah, ini sahabat. Jadi kita ini korban Belanda. Harus ingat itu. Maka Abah tadi malam ada kiai-kiai ya dari Bandung. Tadi semua kata Abah. Jangan pada saat lihat kitab jangan mentang-mentang gundul dan kuning. Kamu udah anggap kebenaran. Ingat.
Jadi semua. Dulu yang punya mesin cetak di sini cuma Utsman bin Yahya. Gitu. Maka dia kan mencetak kitab-kitab. Tapi Utsman bin Yahya adalah adalah merupakan partnernya Senokhorgronya dari semua ya. Jadi kita ini bukan dijajah masalah ekonomi saja, agama dari awal. Coba bangun dari tidur, ya. Bangun dari tidur tadi semua ya. Marilah meniti ke dalam diri, mulailah tadi ya. Dan Tuhan suruh, sebetulnya hampir tidak ada Allah tuh suruh membaca Quran yang di luar dirimu itu. Semuanya harus tentang membaca diri. Sampai kepada alif lam mim dalikal kitabul la raiba, tuh kitab yang mana yang suruh dibaca? Dalikal kitab, ini kitab la raiba, tidak tubuhmu sendiri. La raiba. Karena kalau bukan tubuhmu merasakan manis, kata orang, kamu hanya tahu gula manis. Kamu tidak pernah mau membuktikan manisnya gula. Ya gimana? Mau la raiba, terus ragu terus. Maka sekarang ini akhir zaman ini banyak ulama yang ragu dalam segala perkara. Nah, coba kalian, kenapa Abah itu sampai suka berani? Kata Abah, kalau ada dalam siksa kubur itu seperti kalian bayangkan dalam kuburan tanah itu disiksa, kata Abah, kasih aja ke Abah. Kenapa? Karena udah yakin pada Tuhan yang Maha Rahman Rahim. Tidak seperti itu. Tadi semua. Kalau Tuhan menyiksa saja sudah kelihatan Tuhan itu dari awal sudah punya maksud. Kalau sudah punya maksud pasti makhluk. Tadi semua. Karena sekarang ini Tuhannya oleh kalian itu kalau kepada orang saja, hulul, itihad, wahdatul wujud. Gitu kan tadi. Dia aja nggak sengaja, nggak sadar dia jadi Firaun, merasa hidup sendiri. Tadi semua. Tadi semua. Dan Tuhan ditanya lagi. Pada saat Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bagaimana dekatnya itu ya Allah? Dijawab lagi kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku selalu bersamamu apapun yang kamu lakukan. Dijelaskan lagi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencintai wallah menciptakan kalian termasuk apa yang kalian perbuat. Artinya juga pahami di sini. Karena ada sebagian menafsirkan seperti Jabariyah. Langsung aja dosa juga kepada Allah. Enggak begitu mekanismenya. Karena kita ada jiwa, kita ada nafsu tadi semua ya. Jadi betul yang menggerakkannya Syekh Sunandar, tapi yang mainkan Rahwana juga Syekh Sunandar. Artinya pahami. Tapi yang memilih jadi Rahwana dah si Rahwana itu sendiri. Syekh Sunandar hanya tadi, Tuhan itu hanya tadi siapkan aja. Sunatullah aja yang diciptakannya. Kita lah tadi semua. Maka kenapa tadi malam Abah jelaskan kenapa harus bicara pada diri? Karena kenapa kita harus mau? Karena kalau kita tidak memberikan niat dengan iman, mau pada diri, Abu Thalib didoakan 3 tahun oleh Rasulullah sekalipun tetap tidak beriman. Pahami ya? Itu adalah pelajaran dari Allah kepada kita. Walaupun yang berdoa Rasulullah, yang didoakan pamannya, tapi selama dia tidak mau, tidak akan ada dampak apa-apa. Itulah karena pada diri Abu Thalib pun ada Rob. Ingat itu. Inna Rabbaka ahata binnas. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Karena inilah yang harus dipahami. Makna Rob dan makna Allah. Tadi semua. Ada Rob, ada Allah, ada Malik. Ya. Harus dipahami bedanya apa. Gitu kan tadi semua. Ya. Nah. Demikian pula pada saat Allah berkata, innallaha la yughayyiru. Sesungguhnya Allah tidak akan bisa merubah. Tidak akan bisa kalau kamu enggak, karena ada Rob di dalam dirimu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah menyebutnya anfus. Kecuali jiwamu, ruhmu. Siapa? Itulah yang harus mau merubah. Tadi semua. Maka kata Abah juga ada al-mu'min pada diri, ada al-mu'min. Gitu. Al-mu'min mir'atul mu'min. Maka kenapa ruh kita disebut al-mu'min? Baginda Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Al-mu'min adalah ruhmu. Maka inilah sahabat kenapa kita harus bicara pada diri. Bukan Tuhan di luar diri. Jangan pernah ada bayangan Tuhan itu duduk entah di mana. Dia harus nyata wujud
tadi semua. Rob yang ada pada dirimu. Inilah kenapa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Inna rabbaka hatu bin nas. Ya. Tadi. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Rob lagi. Aduh. Sesungguhnya, hei insan, apa yang telah melalaikan engkau kepada Rabbikal karim, yang maha yang sangat al-karim. Al-karim itu sahabat udah di atas Rahman. Al-karim, memberi tanpa diminta, menyiapkan tanpa diminta. Maka tadi kata apa? Kamu pantas bahagia karena dia sudah menyiapkan Rob yang ada pada dirimu itu, yang ditiupkan nafahtu fihi min ruhi itu, yang dia membuat jantungmu kaukabun durriyun, yang dia mengatakan masalu nurihi kamiskatiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'anha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarak. Nah, inilah sajarah mubarakah. Di sinilah harus tanamkan kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid. Tetapi bukan hanya tanamkan, bukan, tapi itikadnya. Tidak ada yang lain selain dia. Nafikan segalanya, nafikan jasadmu, nafikan namamu, nafikan pikiranmu dan rasamu. Aku adalah ruh Muhammad. Lahirkan Muhammad. Lahirkan mim dari semua. Maka kau berkatalah pada hatimu. Ya, walaupun kalian belum paham ilmunya, sekarang berarti Abah hanya menjelaskan sesungguhnya kenapa dahsyat bicara pada dirimu, karena disitulah istana Allah yang ada pada dirimu. Nah, tetapi kemudian dia menyuruh kepada kita sebagian dalam Al-Quran, sucikan rumahku. Tuh, orang yang mensucikan rumahnya dari sifat iri, dari sifat dengki. Maka itulah perlambang pada saat haji itu lempar jumroh tuh. Jumrotul Aqobah, Jumrotul Wusta, Jumrotul Ula. Jumroh yang besar tubuhmu itu. Tadi semua. Nafsul Ammaroh, Nafsul Lawamah, Nafsul Mulhimah. Tadi semua. Ruh jismani, masuk ke dalam ruh ruhani, ruh sultani. Tuh. Seolah-olah Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Tuh. Ismail adalah fuadmu. Ibrahim adalah jantungmu. Karena jantunglah pemimpinnya, tapi jasadmu adalah Hajar. Nah, itu deh. Maka yang harus disembelih ini tadi semua adalah tubuh. Karena perlambang dari perempuan adalah tubuhmu. Maka pada saat Nabi Musa berkata, ya Allah, tadi semua. Bagaimana cara menghidupkan orang yang mati? Nah, ini menghidupkan orang mati Allah kisahkan, ada kisah pembunuhan. Tapi itu kan kisah syariatnya, kita harus mengambil kisah hakikatnya, tariklah pada diri. Kata Allah, ya Musa, carilah sapi betina. Itu tubuh kita. Itulah maka kata Allah, kurban. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Tadi qarib. Kita harus masuk ke dalam taqarrub ilallah tadi semua. Sembelih diri kita. Nah, gitu. Bukan sapi gitu. Sapi hanya itibar kepada jasad kita gitu kan tadi. Ya, enggak apa-apa, syariatnya boleh lah tadi semua ya. Sapi adalah tubuh kita sendiri. Al-Baqarah. Bukan sapi jantan. Kata Allah, carilah sapi betina.
tidak boleh terlalu tua dan tidak boleh terlalu muda. Artinya apa? Isyarah Allah, belajar ruhani menjadi seorang salik, jangan terlalu muda dan jangan terlalu tua. Kalau baginda Nabi mengumpamakan, lihatlah baginda Nabi. Jadi Nabi usia 25 tahun, jadi Rasul usia 40 tahun. Itu itibar yang diberikan. Berarti usia 25 tahun. Jangan buang umur-umur golden age. Barulah ini belajar atau namanya mengenal kepada diri, belajar suluk setelah aki-aki. Wah, padahal tadi lemot semuanya, telat semuanya, telinganya tadi semua udah budeg tadi semua ya. Maka dengan sapi yang tidak boleh terlalu tua dan tidak boleh terlalu muda. Kemudian di jalan kata orang, lihat terus tadi, warnanya apa? Kuning tua, menarik. Tuh, artinya pada usia muda, bukan keriput. Udah kusam kulitnya, masih segar. Maka ayo anak-anak muda, hidupkan jiwamu dari sekarang. Kemudian apalagi ya, jelaskan kepada kami sapi itu secara hakikat, kata orang Bani Israel tuh, hakikat tuh. Berarti kan bukan sapi yang sebenarnya yang dikisahkan itu secara hakikat. Ya jelas kata Allah, ya, sapinya belum pernah digunakan untuk membajak. Mana ada pernah tubuh kita membajak. Dan tidak pernah digunakan untuk mengairi sawah. Dan sapinya tidak belang. Gitu. Ya jelaslah. Maka disitulah orang Bani Israel bertanya, ya Rasulullah, ya Musa, kalau begitu tunjukkan kepada kami secara hakikatnya itu apa itu sapi itu. Nah itulah sebetulnya gambarannya pada kita. Sembelihlah keberadaan ego, jiwa. Inilah sapi betina pada tubuh. Tadi, faidah salaka ibadi anni fa inni qarib, berkurbanlah supaya kamu qarib. Gitu. Qarib, taqarrub ila Allah. Masuk ke golongan muqarrabah yang dekat. Walaupun karena insya Allah setelah muqarrabah kalian akan masuk pada golongan musyahadah. Ya. Dengan berkurban. Maka walaupun kamu maaf ya, kurban tiap tahun sapi 10 ekor bagus buat berbagi. Karena itu tujuannya adalah niatkan berbagi saja. Tapi yang diminta oleh Allah adalah mengorbankan diri kita. Sembelihlah kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Itu sahabat. Nah, kemudian pada saat Nabi Musa tadi berkata, ya Tuhan, bagaimana nih umatku sudah menyembah patung Samiri. Nah, sekarang ini kita juga menyembah patung Samiri. Jasad. Pada saat siapa kamu? Oh ini saya. Nah, ini. Padahal kamu yang sebenarnya itu bukan itu. Kamu tidak akan mati karena kamu adalah ruh. Nanti hanya ganti jasad saja. Inilah maka reinkarnasi itu satu kepastian. Sama seperti pastinya siang dan malam. Kalau kalian ngerti, kalau ngajinya udah, ngopinya udah adoh, baru kalian akan ngerti. Apalagi kalau udah ngerti secara genetika tadi semua ya. Pak ini korek tadi semua ya. Maka sekarang sahabat sebagai penghujung masih ada tadi. Marilah mulai bicara pada diri sendiri. Jangan, tidak ada sahabat yang lebih dahsyat daripada dirimu sendiri untuk dirimu. Karena engkau sudah punya inna rabbaka ahata binnas. Robbu jangan sampai cemburu dia. Guru sejatimu jangan sampai cemburu dia. Maka itulah Imam Kusyairi tidak mau ada istilah guru dan murid. Itulah Rasulullah kenapa tidak ada istilah guru dan murid. Bahasanya sahabat. Kata Imam Kusyairi, siapapun yang menganggap diriku adalah guru, dia menyimpan kepalanya di kakiku, maka aku akan tendang dia. Karena istilah guru dan murid sebetulnya adalah programnya Ba'alwi. Sebetulnya. Program penjajahan manusia pada manusia. Manusia memanfaatkan manusia. Manusia menakut-nakuti manusia. Sehingga dialah sumber keberkahan. Dialah sumber ilmu. Kalau lu gak dekat sama gua, gak ada keberkahan. Gak ada syafaat nanti. Itulah. Padahal sebenarnya tidak demikian, sahabat. Rasulullah mencontohkan tidak demikian. Para ulama-ulama yang tadi, yang berilmunya rosyih, ilmunya rosyih, insya Allah tidak juga demikian. Karena kullukum ra'in, setiap individu adalah pemimpin. Maka kau bercalah pada Tuhanmu yang ada pada Rob, inna rabbaka ahata binnas. Nah, temui dia sampai
Wa inna ala rabbikal muntaha. Tuh. Kamu suka pengujudan antara Rabb dan Allah sih. Allah itu satu. Rabb itu ada arbab. Tuh. Kami. Ya Tuhan Karim. Inilah. Hulul. Itihad. Hulul. Itihad. Aduh. Murta'ad. Inilah. Tuhannya sendiri sudah mengatakan kami. Berarti siapapun yang sudah kenal tadi. Inna rabbaka atau binas. Maka perjalanan dia akan ketemu. Wa inna ila rabbikal muntaha. Tuh. Penghujung perjalanan rohani kita adalah sidroh al muntaha. Tadi semua ya. Nah inilah sahabat. Maka tapi walaupun begitu, ayo latih bicara dengan diri. Bahkan kalau perlu mintalah ilmu padanya. Jangan pernah lagi sebenarnya kalau mau kata Abah. Ya, bicara 3 hari, bicara 7 hari. Jangan lagi mencari huldi-huldi dari luar. Abah juga jangan-jangan yang sedang memberikan huldi pada kalian. Tapi mudah-mudahan Abah hanya memberikan metodologi, bukan huldi. Abah tidak pernah menganggap Abah sebagai guru. Dan semua ya. Karena menjadikan guru itu akan menjadikan penghalang buat dirimu. Karena kamu adalah sama mulianya. Karena kamu adalah kerajaan Tuhan juga. Ingat itu. Itulah baginda Nabi berkata, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Kamu satu kerajaan Tuhan. Maka banggalah. Aku bisa. Dia telah menyiapkan aku untuk sukses, untuk bahagia. Inilah yang harus dibangun. Kalau perasaannya kamu membandingkan kamu dengan orang, saya mah bukan orang hina, itu mah orang mulia. Oh, saya mah cuma orang bodoh, itu mah kan ulama. Oh, saya mah orang miskin, dia mah orang kaya. Itulah. Kalian telah membuat Rob yang ada pada diri kalian. Padahal kalian harus berdiri tegak. Nah, tadi tapi tumbuhkan keyakinan. Maka tadi ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Semua ada pada diri. Tadi semua ya. Maka kata Abah kalau sekarang berilmu itu kalau kita tidak dibatasi kata Abah ada. Maka sekarang makin ke depan ini akan makin bahaya. Ya. Karena ilmu itu bukan keluar. Mencari ilmu itu ke dalam. Karena dia ada Rob pada dirimu. Silakan kalian pelajari. Silakan ilmu apa saja yang ada sekarang. Itu pasti yang awalnya adalah tadi ilmu laduni batin dari Allah sendiri. Ibnu Sina, ahli ilmu kedokteran. Dia tidak ada yang mengajarkan. Tidak ada UI saat itu loh. Universitas kedokteran. Semuanya ada diajarkan oleh. Inilah yang kalian harus pahami tentang itu. Inilah cara-cara para aulia. Kenapa Syekh Muhyi di Guha, bagaimana Sunan Kalijaga di pinggir sungai merenungkan, mematikan dirinya. Bagaimana Pangeran Diponegoro di Gua Selarong. Bagaimana juga Cut Nyadin, ya. Bagaimana Syekh Datuk Kahfi. Bagaimana Syekh Arsad Banjari. Bagaimana Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Junaidi Al-Batawi. Semuanya meniti ke dalam diri. Itulah yang juga ditulis oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali juga meniti di penghujungnya. Walaupun awalnya sempat keluar. Tapi beliau tidak menemukan kepuasan. Sampai bertemu dengan adiknya. Akhirnya beliau adalah. Dia bingung kok adiknya selalu setiap diimami oleh dia mufarokoh. Kenapa kamu itu wahai adikku? Gitu. Aku ini seolah hujatul Islam. Gitu kan tadi. Itulah kalau ilmu dari luar. Yang muncul akan sombong, merasa pintar, bukan pintar merasa. Itu tadi semua. Kalian itu coba pelajari kisah-kisah mereka, termasuk Syekh Jainuddin Al-Balibari, beliau tobat setelah menulis kitab Fathul Mu'in. Coba telusuri kisahnya, sejarahnya, sampai dia menulis kitab Salalimul Fudol, tangga orang mulia. Tadi semua. Jadi marilah kita pelajari sejarah dengan baik tadi semua ya. Imam Ghazali begitu. Kenapa kamu setiap aku imami kamu mufarokoh? Itu kata Ghazali. Enggak sah sholat dengan kamu. Bagaimana kau sholat? Kamu tidak bersama dengan Allah sholat kamu. Dari mana kau tahu? Aku tidak sholat. Aku melihat darah di punggungmu. Pada saat darah sudah keluar di tubuhmu. Aku melihat seluruh tubuhmu diliputi darah. Gitu kan. Maka aku mufarokoh. Terus kata Imam Ghazali. Dia ingat. Oh iya, tadi aku sholat, aku sedang menulis kitab bagaimana babhead. Jadi Imam Ghazali gue sholat ngelamun tuh. Ngelamun aja. Babhead gimana ya, kayak kita dulu lah, kayak Abah juga sama ngerasain tuh dulu. Bagaimana pada saat awal-awal
Itu selalu pada sholat aja kepikir aja apa yang mau didakwahkan gitu. Sama Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kok kamu tahu? Saya melihatnya. Nah inilah sahabat, orang-orang yang sudah terbuka mata hatinya akan melihatnya tadi semua dengan nyata. Innakum lantaro robbakum ayyana. Innakum syatarawna robb ayyana. Kau akan melihat Tuhan kamu dengan jelas. Gitu. Itulah kata Ghazali. Kata Ghazali, kok adik gua hebat banget. Kok bisa melihat gua ulama. Gitu kan tadi. Coba aja, jangan pernah bisa jadi ulama lah. Udah jangan gagah-gagahan buya lah, apa buyahye atau apa semua. Tadi semua. Nggak ada. Inilah udah sistem feodalisme yang sudah dibentuk oleh Senong Horgronya. Semua manusia sama. Ingat itu. Ilmunya juga ilmu Allah. Inilah yang harus dilihat tadi semua. Sekarang ini udah banyak ulama jadi iblis. Tadi semua merasa lebih pintar, merasa tahu, pakai imamah, pakai tongkat, merasa mulia. Apa itu kayak begitu coba. Tadi semua. Apa kita punya? Kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Itu harus dibangun oleh kita. Maaf ya. Karena ini adalah harus kita. Kalau tidak dirubah begitu pemahamannya, tetap aja manusia menjajah manusia. Manusia menyandarkan adalah barokahnya pada orang lain. Kamulah lebih berkah dari siapapun. Karena Tuhan kalian meliputi diri kalian. Inna rabbaka ahata binnas. Maka jangan kau rendahkan, hinakan Tuhan yang ada pada dirimu dengan orang-orang yang mengaku guru rohani pada dirimu. Atau guru apapun pada dirimu. Tiada yang lebih mulia dari Robmu yang ada pada dirimu. Maka bicaralah pada dia. Karena kamu adalah, ini yang harus kenapa ini dipertahankan? Apakah mereka nggak tahu? Tahu. Karena mereka cari manfaat, nggak ada bedanya kayak Habib-Habib itu. Kalian dijajah. Tadi semua, kalau kalian paham tadi semua. Ya, mulailah belajar meniti ke dalam diri. Bicaralah pada dirimu sendiri. Karena dia adalah sangat mencintaimu. Ya, dia mencintaimu. Wa alamu anna fikum rasul. Rasulmu mencintaimu. Semua, ya. Jangan membuat kau rasulmu adalah terus aja kau adalah betul bersolat pada Nabi yang di Madinah pun boleh. Tapi sesungguhnya Rasul yang nyata ada pada dirimu. Jangan dia membuat Rasul yang betul-betul Rasul. Yang tidak akan meninggal. Yang selalu menemanimu. Kok dianggap dia cemburu. Tadi semua ya. Maka sholawat itu tentang pada dirimu. Innallaha sesungguhnya uribmu. Wa malaikatahu. Segala apa yang tunduk pada uribmu. Yusalluna ala nabi. Semua tentang dirimu. Ya, pahami ya. Maka pada saat penciptaan antara Allah menyuruh sujud kepada Adam, kepada malaikat dan iblis, itu sesungguhnya sedang bicara pada satu tubuhmu, pada badanmu, pada ruhmu, pada jiwamu, dan pada sirmu. Tuh, ini satu, bukan di sini Allah, di sini iblis, di sini malaikat, di sini Adam. Kayak Das Adlatif kemarin di TV. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nyuruh sujud pada malaikat di sini, pada iblis. Coba, ini tadi sama akhirnya. Nabi Muhammad i'raj ke langit, naik turun 9 kali ketemu Musa. Musa di tengah, Muhammad dari bawah naik ke luhur, Allahnya di luhur. Makhluk apa bukan itu? Apa burung? Masa ada Tuhan yang semacam itu? Kalian mengatakan laisa kamisli, kalian mengatakan tidak boleh jihad, tapi aplikasi dalam sadar tidak pernah dibangun. Sehingga pada saat kalian butuh pada Tuhan, tidak bisa. Karena dia sudah cemburu pada diri tadi semua. Rob yang ada pada diri setiap manusia. Itulah kenapa dia menyebut dirinya Rob tadi semua. Lihat ayat-ayat yang Abah katakan. Tadi. Semuanya menggunakan kata Rob tadi semua. Wa inna ala rabbikal muntaha tadi semua. Tadi. Inna rabbaka ahata binnas. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini alam semua. Dialah Rob alam semua. Rob. Itulah Rob kenapa ada jamaknya arbab. Allah tidak ada, jangankan jamak, mufrad aja tidak. Hai ya, tolong ya, itu saja sehat semua. Mulailah belajar sekarang. Menahan nafas, bicaralah pada dirimu. Mulai.
bicaralah pada diri. Bahkan sangkalah tadi semua apa yang kau inginkan, karena dia sangat mendengar, ya. Bahkan ilmu sekalipun, itulah ilmu laduni batin, katanya ilmu dari itu dia tadi semua, ya. Nah, itu saja barangkali, tapi sekali lagi terima kasih, ya, sehat semua, ya, dimanapun kalian berada. Mohon maaf atas kurang, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.